Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu menjalin ukhuwah melalui majelis ilmu. Pada kesempatan ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan yang mendatangkan rahmat Allah dan diberikan keberkahan serta merupakan majlis yang insya Allah menambah iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selawat dan salam senantiasa disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, anak dan istrinya, kepada seluruh para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang setia di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari berbangkit. Kembali kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan kajian al-usul allati bana 'alaiha ashabul hadis atau ahlul hadis da'watuhum ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sudah beberapa majlis sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari supaya jelas apa yang dimaksudkan dengan ahlu al-hadis, dan sudah kita nukil perkataan para ulama tentang siapa yang dimaksud dengan ahlul hadis, yaitu seperti kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ahlul hadis adalah mereka yang senantiasa menggunakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam beragama. Dalam beragama yaitu berakidah dengan menggunakan hadis, beribadah berlandaskan hadis, kemudian bermuamalah juga dituntun oleh hadis, dan berakhlak dan beradab juga mencontoh hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sudah kita pelajari pula seperti yang disebutkan oleh muallif dalam muqaddimah, bahwasanya ahlul hadis adalah mereka yang selamat, mereka yang at-taifatul mansurah, yang senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan senantiasa berdiri di atas jalan kebenaran, al-haq, tidak peduli atau tidak terpengaruh oleh cemoohan atau direndahkan orang, karena dia atau ahli hadis meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hadis Nabi alaihi salatu wassalam adalah cukup dan sempurna dalam beragama dan dalam berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka disebutkan secara eksplisit dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga disebutkan dalam perkataan as-salafus salih. Bahkan orang-orang yang sejalan dengan mereka sekalipun
mengakui kebenaran manhajnya, seperti yang terakhir kita baca dari Al-Karabisi. Al-Karabisi ketika akan meninggal, itu Al-Walid Al-Karabisi yang merupakan guru daripada Husain Al-Karabisi, seorang ahli kalam yang sampai ke puncaknya dan menjadi soko gurunya. Dia berwasiat kepada anak-anaknya untuk mengikuti metode manhajnya ahli al-hadis. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, setelah kita menjelaskan supaya nanti kita tahu bahwasanya ahlul hadis itu bukanlah yang dimaksud adalah pakar hadis, tidak, atau ngambil spesialisasi hadis, tidak. Karena tidak sedikit seperti kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, bahwasanya tidak sedikit orang menuntut hadis, meriwayatkan hadis, tetapi tidak konsisten mengikuti manhaj ahli al-hadis. Seperti yang akan kita lihat atau kita lihat di kalangan khususnya mereka yang mutaakhirin, yang tidak punya khibrah, pengalaman yang cukup tentang manhajnya al-mutaqaddimin, sehingga mengira bahwasanya apa yang dikatakan oleh sebagian mereka yang mungkin adalah tidak mengikuti metodenya ahli hadis, dianggap itu sebagai metode ahli al-hadis, walaupun itu sebenarnya pengaruh daripada hadas, pengaruh daripada sesuatu yang baru, lalu dimasukkan hadis ke dalam acuan tersebut sehingga melahirkan bentuk yang lain yang tidak sama dengan apa yang dikata-kata atau apa yang diikuti oleh ahlu al-hadis. Ma'asyiral kiram, insyaallah bersama kita mempelajari sedikit demi sedikit sab'atu usul, yaitu 7 landasan utama dakwahnya ahli hadis. Mungkin tuan-tuan bertanya-tanya, apa pula sebabnya kenapa kita mesti membahas masalah ini? Ini bagus untuk mahasiswa yang belajar usulud dakwah, ya, itu dasar-dasar dan landasan dakwah, sehingga dakwah itu dakwah yang jelas kaedahnya, jelas rambu-rambunya, sehingga jelas pula visi dan misinya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya mungkin kita isyaratkan bahwa kita sering mendengar atau barangkali kita ada mendengar orang yang mengatakan bahwa ulama-ulama yang notabene mereka adalah ahlul hadis seperti Malik, Syafi'i dan Ahmad misalnya, dianggap tidak mendalami ilmu akidah, dianggap tidak memiliki pengetahuan yang sistematis tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, akibat tidak mengambil akidah daripada generasi pertama tersebut atau generasi utama dan pertama tersebut, sehingga dikiralah akidahnya ahlus sunnah yang memalingkan sunnah dan tidak mengikuti sunnah. Sebagaimana hari ini ibadahnya ahlus sunnah adalah yang tidak memakai sunnah sesuai dengan yang dicontohkan oleh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bila ada yang mencoba berusaha mengembalikan kepada generasi atau seperti yang diamalkan Nabi SAW, diyakini oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, dianggap melenceng dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah, sehingga lahirlah pernyataan di hari ini, yaitu ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah di tempat lain. Subhanallah. Ini dasarnya apa?
Di mana dasarnya ini? Bahwa Ahlus Sunnah di Nusantara harus beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di belahan dunia lain. Ahlus Sunnah itu satu, Sunnah itu satu. Bila diitlakkan Sunnah, yang dimaksud Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Sunnah siapa-siapa, bukan Sunnahnya Nusantara, bukan Sunnahnya Eropa, bukan Sunnahnya Afrika, tidak. Kita tidak seperti orang-orang agama lain yang kalau di Afrika nabinya berwarna hitam, di Eropa putih kemerah-merahan, pas di Indonesia nabinya berwarna sawo matang. Enggak. Ya, Nabi Muhammad SAW tetap Nabi. Sunnah yang dikatakan adalah sunnah Nabi SAW. Maka yang paling berhak memangku atau memakai nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Oh, itu pemahaman Anda? Tidak, pemahaman Nabi sendiri dan pemahaman para sahabatnya. Buktinya di mana? Ya, dia yang amalkan seperti itu, dia yang mengatakan seperti itu, dia yang menunjuk seperti itu, dia yang mencontohkan seperti itu. Nabi alaihissalam seperti yang sering kita ulang-ulang, bukan hanya pembawa teori, tetapi beliau adalah pelaksana teori itu sendiri sebelum didakwahkannya kepada umatnya alaihissalatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka mengaji tentang usul allati bana 'alaiha ashabul hadis ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala saat ini sangat urgen dan sangat penting, karena banyak dikelabui atau syubhat yang membuat yang jelas ini menjadi abu-abu, yang sudah jelas-jelas itu menjadi tidak jelas, sehingga umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di berbagai belahan dunia berbeda. Padahal sunnah itu adalah satu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita tidak lagi memakai istilah Ahlus Sunnah di Indonesia, Ahlus Sunnah dah. Ahlus Sunnah di seluruh dunia adalah mereka yang akidahnya berdasarkan sunnah, ibadahnya mengikuti sunnah, muamalahnya mengacu kepada sunnah, akhlak dan adabnya meneladani sunnah. Dengan demikian tidak ada lagi rasisme dalam beragama. Tidak ada rasisme dalam beragama. Nanti itu Islamnya Eropa, itu Islamnya Nusantara, itu Islamnya Riau, itu Islamnya Kampar, itu Syriamnya Kharahi dan sebagainya. Bukan. Islam itu satu. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Seperti kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ma lam yakun dinan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakun dinan fi yaumina atau fi zamanina. Yang tidak masuk bagian dari agama di zaman Nabi tak masuk agama di zaman kita, walaupun diada-adakan orang dan dilakukan oleh umat Islam. Makanya Islam sunnah itu, hadis itu, ya, ada ahlul hadis dan ahlus sunnah itu satu dimanapun. Walaupun mereka pada aplikasi nyatanya mungkin secara fikih mengikuti mazhab Syafi'i, begitu fikih mengikuti mazhab Hambali, itu biasa. Tetapi kita tahu bahwa metodologi yang dipakai oleh Syafi'i dan Ahmad, Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, semuanya mengacu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah pesan setiap imam itu, baik Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, selalu memesankan kepada pengikutnya, bila bertentangan pendapatku dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil hadis Nabi, tinggalkan pendapat saya. Kalau kita hari ini tidak, ya, sudah jelas sunnah Nabi, seolah-olah kita katakan mazhab kita beda dengan mazhab beda mazhab kita dengan mazhab Nabi SAW, karena tidak sedikit jauh. Oh, mazhab kita mazhab Syafi'i, ini kan Nabi. Lalu antum nak berbeda mazhab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka perkataan mereka, ya, imam-imam yang diikuti itu selalu mewasiatkan ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ingat apa yang saya katakan pada beberapa pertemuan
Sebelum ini sering saya ulang-ulang bahwa yang berjalan di jalan yang benar bukan berarti selalu, nah itu hati-hati tuh. Ya, bukan tidak ada pelanggaran sama sekali. Ya, kita sudah berada di jalan yang benar, di lingkungan yang mungkin katakanlah steril ya, lingkungan yang sifatnya sudah memahami dan mengikuti, tapi tidak ada satupun yang maksum. Kita tidak boleh seperti orang Syiah yang mengatakan siapa yang masuk Syiah maksum. Kita tidak boleh seperti orang Yahudi yang siapa orang-orang Yahudi adalah kekasih Allah dan orang-orang dekat dengannya. Tidak. Kita hanya berusaha untuk berada di lingkungan yang benar, di jalan yang benar, di manhaj yang benar. Tapi jangan kita tuntut saudara kita selalu benar. Cuman kita harus selalu membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, supaya tidak satu pun yang tercecer dari saudara-saudara kita. Ma'asyiral kiram. Jadi ikut catat tuh baik-baik kaum muslimin dan muslimat, bahwa yang berada di manhaj yang benar bukan selalu benar. Ya, pasti ada satu-satu dia tersalah dan tersilap, dan itu biasa. Semakin besar atau semakin luas ilmunya dan istiqamah dengan ilmunya, kesalahannya semakin sedikit. Tapi semakin sedikit ilmunya dan sedikit pula istiqamahnya, maka dia semakin banyak pula kesalahannya. Oleh itu, jangan putuskan hubungan dengan saudara akibat satu kesalahan. Ini kadang-kadang ya, satu kesalahan hilang 10 yang benar gara-gara satu kesalahan. Tapi tutupilah satu kesalahan untuk memelihara 10 yang benar tadi. Gimana cara menutupinya? Ya, kalau dia berdosa, kita tutupi aibnya. Kalau dia tersalah, kita bimbing ke jalan yang benar. Jangan kita tinggal aja lah. Kamu sudah keluar dari manhaj, pergilah jauh-jauh. Nah, sebab jangankan saudara kita yang sudah ngaji dengan kita, orang-orang kafir yang tak pernah duduk dengan kita sama sekali, kita punya kepentingan untuk mengajak mereka untuk ke jalan yang benar. Inilah dakwah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, untuk menjawab bahwasanya para ulama kita, khususnya as-salaf, al-a'immah, mereka bukan tidak punya pengetahuan tentang akidah. Tapi silahkan baca kitabnya Imam Ibn Rajab rahimahullah, Fadlul Ilmi Sal'imul Khalaf, dan kata Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa mereka itu tidak banyak bercakap bukan karena tidak berilmu, bukan pula karena lidahnya keluh, bukan dia tidak fasih, mereka orang ahli fasahah, tetapi mereka diam banyak akibat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak banyak cakap. Dan kedua, mereka cepat pahamnya dan cepat mendengar dan mengikuti. Kalau kita Masya Allah ya, kita mendengar cepat tapi memahami lambat. Kemudian kalau sudah paham menaati lambat lagi. Nah, jelas itu. Jadi kalau kita sudah mengikut paham sudah benar enggak itu? Benar. Terus kenapa tidak diamalkan? Kan cuma itu masalah, cuma jangan terlalu dipaksakan. Subhanallah, siapa yang maksa dalam agama? Ya, tidak ada paksaan dalam agama ini. Tetapi orang-orang yang beruntung adalah mereka yang tahu sesuatu itu menguntungkan, dia kejar. Yang tahu sesuatu amal itu menambah pahala, dia gunakan kesempatan. Bukan beralasan gara-gara sunat tinggalkan saja, gara-gara makruh hampai saja. Bukan. Inilah metode yang berbeda antara as-salaf dengan al-khalaf. Kita selalu beralasan bahwa asal ada pendapat ulama, ikuti saja. Kalau mereka dulu tidak, bila terjadi perbedaan pendapat ulama, mereka cari mana yang didukung oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada al-aslul awwal. Kalau biar kita tahu bahwa sesungguhnya mereka itu adalah ahlu al-iman qabla an yakunu ahlal ilmi.
Mereka itu belajar iman dulu sebelum belajar ilmu. Makanya masalah akidah itu adalah dasar utama mereka. Oleh sebab itu, huwal aslul awal, merupakan asal atau pokok utama dari pokok-pokok yang dibangun di atasnya dakwah ahlul hadis kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat adalah ketidaktahuan, kalau tidak mau dikatakan kebohongan, bila mengatakan bahwa ulama-ulama yang terkenal itu tidak memiliki manhaj dalam akidah secara sistematis. Kalau alasannya mereka tidak menulis kitab, kita katakan Nabi alaihissalam tidak menulis. Nabi ada tulisannya, karangannya tentang akidah? Ada? Baik, berarti Nabi tidak mengutamakan akidah? Atau Nabi belum mengajarkan akidah secara sistematis? Hah? Ada yang berani? Nabi punya kitab tentang akidah enggak? Enggak punya. Ada. Terus Nabi enggak mengajarkan akidah? Ngajar, tapi enggak sistematis. Hah? Atau acak-acak? Inilah kaum muslimin kebodohan kita. Kita al-khalaf begini, bodoh cara berpikir kita. Bahwa kalau tidak punya kitab berarti ilmunya kurang. Makanya yang diangkat jadi profesor yang pandai nulis, walaupun kadang tidak tidak berilmu, pandai nulis, pandai nyoret. Sedangkan orang-orang yang berilmu yang tak pandai menulis tidak bisa jadi profesor. Karena sekarang yang dinilai adalah tulisannya. Tuh, tulisan. Kalau ceramah nilai 0,01 semua tuh. Tapi kalau nulis 40 nilainya. Ya. Kalau nulis kitab hadis mungkin dapat 20 nilai atau 10. Tapi kalau nilai kitab pemikiran, coba nanti bikin tulisan pikiran Dr. Dasman dalam bidang hadis, 40 nilai itu. Tapi kalau coba tulis hadis-hadis tentang ini, itu 20 nilai. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi berapa banyak? Jadi secara berpikir seperti ini, akhirnya kita mengatakan ulama-ulama as-salaf yang tak punya kitab tentang akidah dianggap akidah mereka tidak tersistematis atau tidak tersistem dengan baik. Subhanallah. Kalau tidak tersistem dengan baik kan tidak teratur, kacau akidahnya. Iya tak? Berarti sama aja kita mengatakan Nabi SAW akidahnya tidak jelas. Tidak jelas. Kalau antum katakan bahwasanya hadis-hadisnya belum disusun, ya memang Nabi tidak menyusun dia. Cuma silakan dakwahi seperti mana Nabi memulai. Nabi SAW memulai dengan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dakwah Nabi tentang akidah itu sepanjang dakwah. Sejak Nabi diutus akidah sampai menjelang meninggalnya. Ya, kalau 23 tahun beliau membina akidah, lalu kita katakan akidahnya tidak tersistem karena tidak punya kitab, auzubillah, ini perkataan jauh dari hakikat ilmiah dan tidak bisa diterima secara akademis. Baru setelah ada ulama di abad keempat baru tersistem akidah Islam. Berarti akidah sebelumnya tidak tersistem. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini pentingnya kita kembali kepada asal, back to basic, bahwa sesungguhnya orang yang ahlus sunnah itu adalah mereka yang membangun akidahnya di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melakukan ibadahnya dengan berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bermuamalah kecuali senantiasa mengacu kepada sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam dan tidak pula berakhlak kecuali meniru apa yang ada dalam sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Ma'asyiral kiram, para hadirin wal hadirat ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, bahwasanya ini tauhid ini adalah akar tunggangnya, akar tunggang namanya, yaitu yang merupakan pondasi utama
Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi mendakwahkan tauhid itu selama hidupnya. Ya, selama hidupnya. Sedangkan hukum-hukum baru turun kebanyakannya adalah di Patrah di Madinah setelah 13 tahun fokus tentang akidah. Maka mustahil kita atau tidak beradab kalau kita katakan bahwa akidah belum tersistem. Allah mustahil. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sama dengan kalau kita mengatakan bahwa ulama-ulama as-salaf mereka tidak paham usul fikih, sebab kitab usul fikihnya enggak ada. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, dari mana Imam Asy-Syafi'i menulis Ar-Risalah? Dari fatwa-fatwa sahabat, dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Dari situ dia dapat. Lalu mereka mengamalkannya dulu agama ini secara sempurna, secara komprehensif. Berarti mereka paham dah istinbat hukumnya? Paham. Cuman jangan ditanya kepada mereka tentang bagaimana hukum naik pesawat. Belum ada pesawat itu memang. Tapi dasar ilmunya sudah ada atau belum? Ya sudah ada. Mereka seandainya mereka hidup hari ini, mereka lebih cepat paham daripada kita. Cuman mereka hidup di zamannya. Kalau sempat kita hidup di zaman itu, kita terpelongo pula. Lambat kita pahamnya. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mereka banyak bercakap, banyak menulis, tidak berserta-merta menandakan bahwa kita lebih alim dari ulama terdahulu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sekarang misalnya kalau antum lihat atau kita lihat Imam Asy-Syafi'i dengan Imam An-Nawawi rahimahumallahu jami'an, mana yang lebih banyak kitabnya? Imam Nawawi atau Imam Syafi'i? Imam Nawawi. Sekarang anak nanya, mana yang lebih alim? Imam Syafi'i atau Imam Nawawi? Enggak, saya Nawawi aja Ustaz ya. Nah, Imam Syafi'i lebih alim. Di mana kita tahu? An-Nawawi sendiri juga mengakui itu. An-Nawawi sendiri meletakkan Imam Syafi'i itu di atas selalu di dalam kitab-kitabnya. Oleh sebab itu banyaknya bercakap belum tentu lebih alim. Makanya hari ini saya banyak cakap di antum lebih tentu dari alim dari antum lagi. Baiklah. Jadi at-tauhid yang pertama, dasar utama dakwah kita adalah tauhid. Tanpa tauhid, ya, antum jadi imam besar di bidang fikih tapi tak bertauhid, atau tak benar tauhidnya, barangkali wallahu alam, kalau sempat tidak benar tauhidnya sampai merusak tauhidnya, maka fikih yang banyak itu yang melahirkan ibadah yang banyak, muamalah yang banyak tersebut bisa saja masuk pada wa qadimna ila ma amilna, yaitu sesuatu yang tidak berguna baginya di akhirat sama sekali. Allah, cepat sekali. Yalah, azanlah dulu tuan-tuan. Silakan. Atau cukup dengan azan itu? Silakan. Allah.
Baik kaum muslimin dan muslimat, ternyata kita lebih kencang azannya. Masya Allah. Lambat mulai, cepat selesai. Ya, baiklah. Karena mungkin nak nyikat waktu ya. Baik. Insya Allah kita tidak panjang seperti kemarin lagi insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tauhid adalah dasar utama. Bukan hanya al-hadis, ahlul Islam. Siapa yang mengaku Islam, maka yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mungkin yang membuat orang mengatakan bahwa tauhid tidak tersistematis atau tidak ada buku di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, karena Al-Quran hadis cukup bagi mereka. Kita hari ini dah Quran hadis dah berpuluhan-puluhan fatwa, tak cukup juga. Kita nak mencari jalan lain lagi. Itu masalahnya. Mereka dulu, orang-orang dulu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, paham mereka bahwasanya konsekuensinya adalah banyak. Makanya orang-orang seperti Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Ya, bukan orang bodoh. Abu Lahab itu bukan orang yang tidak tinggi intelijensianya. Mereka orang-orang cerdas. Abu Sufyan pada awalnya kan tidak masuk Islam, bukan tidak paham. Paham dia bahwasanya kalau sudah la ilaha illallah, maka hantu-hantu yang dituhankan itu harus dihilangkan. Kita hari ini kan banyak umat Islam dengan ringan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, apalagi pas mau nikah. Itu lancar itu, karena harus diulang-ulang, karena Pak Kuanya diulang lagi syahadatnya. Ini Pak Kua ambil cara aman ini, betul, sebab tidak sedikit orang tidak sholat, maka diulang lagi syahadatnya oleh Pak Kuan. Saya tidak tahu pakai itu alasannya, karena banyak orang tak sholat kan, makanya diulang lagi syahadat supaya tidak menikahkan orang yang tidak Islam barangkali. Wallahu alam. Ini mungkin Pak Kuanya berpendapat seperti mazhab jumhur yang mengatakan orang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun mengakui kewajibannya dianggap keluar dari Islam. Ala kulli hal, ini khilaf di antara para ulama. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka paham, maka tidak mudah mengucapkan. Kalau tidak percaya, cobalah sekarang suruh orang agama lain mengucapkan syahadat. Mau dia? Mau? Kenapa? Mereka lebih paham kayak dari kita. Mereka paham bahwa setelah mengucapkan syahadat tak boleh lagi masuk. Kalau dia Kristen sebelum tak boleh lagi ke gereja. Orang kita dah berjuta kali ucapkan la ilaha illallah, tapi jadi geng kelenteng, geng gereja. Allah musta'an kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak paham. Jadi orang Hindu paham dia, kalau saya sudah bersyahadat, saya harus meninggalkan Hindu, Pak. Hindu apa? Pura apa? Pihara? Saya tidak tahu juga namanya, tidak pernah masuk. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga dulu. Makanya sekarang kayaknya seperti ini. Sepertinya orang-orang yang di luar Islam paham konsekuensinya, mereka tidak mau mengucapkan. Kita karena sudah di dalam, tidak paham konsekuensinya, aman mengucapkan. Sehingga tidak sedikit orang sekarang ada namanya tidak ngikuti, perdunu, yaitu persatuan dukun
Nusantara. Coba visinya apa? Ada yang tahu enggak? Tak tahu juga, untuk meluruskan akidah umat. Subhanallah. Jadi untuk meluruskan akidah umat. Jadi ternyata yang tidak kedukun akidahnya enggak lurus. Subhanallah, mirip-mirip dengan kita ya, mirip-mirip. Kita meluruskan akidah, mereka juga nak luruskan akidah kita. Ya, akidah kita mengatakan seperti hadis riwayat Imam Ahmad, "Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang datang ke dukun, orang pandai, karena yang datang ke situ biasanya orang yang tidak pandai, makanya dia benarkan apa yang dia klaim, mengetahui yang gaib dan sebagainya itu, maka telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti mau diluruskan oleh mereka bahwasanya yang berakidah seperti ini akidahnya melenceng. Siapa yang tidak pernah ke dukun dan membenarkan dukun berarti kafir kepada Nabi. Allah musta'an. Jadi hati-hati kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi banyak dari kita sekarang barangkali tidak memahami hakikat la ilaha illallah itu, sehingga banyak atau ada di antara umat Islam yang melakukan perayaan-perayaan syirik. Apa contohnya? Ada contohnya? Berkorban ke penunggu muara. Jadi kepala kerbau diantar setiap tahun ke situ. Acaranya Islami, syirik Islami, ya, syirik Islami. Ketika ditanya, kan pakai Bismillah Ustaz, Bismillah ala barakatillah. Jadi bernazar kepada selain Allah dengan nama Allah. Itu orang jahiliyah juga begitu dulu. Jadi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Mereka tidak beriman kepada Allah, berarti beriman ya, kecuali dalam keadaan syirik. Ketika ditanya kenapa tuh pakai juga yang syirik-syirik, no, ini tidak syirik, kita tidak menduakan Allah, kita mengakui Allah yang mencipta, Allah yang melindungi. Terus kenapa diberikan ini? Belum sampai ke situ pemahamannya, belum sampai ke masalah itu, baru sampai kepada salah satu jenis tauhid, sehingga para ulama hari ini terpaksa pula menjelaskan tauhid itu terbagi di 3. Ada tak pula orang yang tersinggung dengan pembagi 3 ini dibilang trinitas katanya. Jadi ada Allah rububiyah, ada Allah uluhiyah, karena tidak paham lagi itu masalahnya. Padahal kalau seandainya mau belajar duduk dengan Nabi SAW melalui sunnahnya, baca surah Al-Fatihah yang selalu dibaca, bahkan ditambahkan pula zikir setelah sholat. Mohon maaf saya tidak tahu riwayatnya membaca Al-Fatihah setelah sholat. Yang saya tahu adalah baca Fatihah dalam sholat. Setelah sholat saya tidak tahu, tapi dulu saya hafal dan saya laksanakan. Ada dalam buku perukunan, Majmu' Syarif ada memang. Ratib-ratib itu ada dulu. Tapi yang dilakukan Nabi saya tidak tahu. Kalau tuan-tuan tahu, saya sangat bersenang hati kalau diberi tahu, biar saya tambahkan atau mengembalikan batang terendam. Ya, dulu itu kita hafalkan memang. Dulu itu yang kita hafalkan. Kalau jadi imam, astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah sampai Al-Fatihah, ya, ila hadrati sayyidina wa maulana. Itu dah apa bahayanya kan? Dari dulu dah hafal tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai mana tadi sih? Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu rububiyah. Anda memuji Allah, Rabb sekalian alam. Berarti tidak ada Rabb selain Allah. Ini namanya apa? Rububiyah. Kok tidak pandai bahasa Arab katanya? Ini pandai bahasa Arab katanya. Jadi daripada Ar-Rabb, Ar-Rububiyah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman asma wa sifat. Karena kalau nama tanpa sifat kosong. Ustaz itu pemurah misalkan, bergelar namanya Ustaz Pemurah, ya. Tapi pas minta kayaknya bantuan kodoku nak tanggung.
Jadi pujian jadinya enggak? Jadi pujian? Enggak. Woi, si anu tuh gagah berani. Nah, pas datang ular masuk situ, dia yang pertama lari. Makanya nama tanpa sifat kosong. Makanya setiap nama Allah mengandung sifat di dalamnya, dan tidak setiap sifat otomatis menjadi nama. Orang ini namanya tauhidul asma was sifat, bahwa rahmat Allah itu tak ada yang, walaupun kita punya rahmat juga, penyayang kan, Nabi kan ada rahmatnya juga, penyayang, cuman tidak sama, hanya sama nama. Apalagi sudah itu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Baru masuk Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhidul ibadah, yaitu bertauhid dalam beribadah. Ini yang dimaksud dengan al-uluhiyah, bukan Allahnya ditrinitaskan. Cuman sayang kalau benci memang tidak sayang ya. Kalau benci memang tidak sayang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dia, sehingga yang subhanallah orang-orang kaum intelek pun tidak paham ini. Padahal mengulang-ulang setiap hari. Kenapa? Karena tidak belajar tauhid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar tauhid dari orang belakangan, sehingga yang ada adalah pengingkaran. Sebab yang belakangan banyak menafikan, tidak banyak menyetujui dan mengisbatkan. Coba lihat dalam kajian tauhid, khususnya di asma dan sifat, di metodologi orang belakangan banyak ditolak atau diterima? Ditolak. Allah punya tangan, tidak boleh. Allah bersemayam di aras, tidak boleh. Allah turun, tidak boleh. Allah datang, tidak boleh. Allah membentangkan kedua tangannya, tidak boleh. Allah melihat, tidak boleh. Allah punya mata, tidak boleh. Itu apa yang boleh? Awak boleh semuanya, Allah tidak boleh semuanya. Yang boleh hanya yang 20 saja. Baik, di mana dasarnya? Nah, itu yang diterima oleh akal saya. Ternyata akal dijadikan patokan utama. Lalu ketika kita membaca, mengembalikan pada sunnah Nabi, dibilang pula kita tidak gunakan akal. Wah, puluh syahrun tidak paham tanpa akal. Bukan tidak menggunakan akal, tapi akal itu ya ibaratnya pengantar kita. Alat yang kita gunakan bukan menjadi patokan. Tonton nak pergi ke bandara, naik apa? Naik takalicia. Iya kan, naik taksi, ya, takalicia. Nah, taksi. Taib. Mana yang lebih hafal jalan ke bandara, antum atau sopir taksi? Sopir taksi. Iya. Begitu juga orang semakin cerdas akalnya, semakin sering dia diasah, seperti tukang taksi ke bandara, lebih tahu dia jalan ke situ. Tapi setelah sampai bandara, antum megayut juga dengan tukang taksi itu? Hah? Boleh, tapi bayar lagi. Bayar lagi. Antum tinggalkan dia. Mana yang lebih hebat? Tukang sopir taksi atau pesawat yang akan ngangkut antum? Hah? Mana yang lebih hebat? Antum atau sopir taksinya? Sopir taksi lebih hebat. Sampai ke bandara, antum sampai ke Jakarta. Kita lebih hebat. Buktinya kita yang bayar dia. Makanya kaum muslimin dan muslimat, wahyu Allah turunkan. Wahyu Allah turunkan. Lalu akal diberi alat untuk memahami wahyu. Ternyata akal tak bisa menerima wahyu. Yang salah? Akal apa wahyu? Akal. Ini tak bisa. Masa wahyu dibuang? Dia yang tak bisa mencerna, masa wahyu yang dibuang, yang disalahkan. Di sinilah letaknya masalah. Sebab wahyu itu seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti cahaya matahari. Jelas? Sedangkan akal itu seperti pandangan mata kita. Jadi kalau kita mandang, ya, mandang di sebelah dinding ini ada cahaya atau tidak? Nampak oleh mata saya? Nampak oleh mata antum? Enggak kan? Belakang enggak nampak lagi. Tapi ada enggak? Jangan bersetingki pula, enggak ada Ustaz, dikatakan enggak nampak semua. Jangan. Jelas? Makanya jangkauan wahyu lebih luas dari jangkauan akal. Maka jangan dipersempit wahyu dengan akal.
Sehingga dengan demikian akhirnya banyak ayat dan hadis yang tertolak. Makanya akidah mutaakhirin al-khalaf itu lebih banyak menafikan daripada menisbatkan. Mana yang lebih hebat? Uang batido atau uang bayo? Tak tahu juga ya. Mana yang lebih hebat? Orang yang siap sedia atau orang yang selalu menolak? Hah? Yang siap sedia. Yang selalu menolak karena ketidaktahuannya atau ketidakmampuannya. Among bini, enggak. Among sekolah, enggak. Among kerja, enggak. Itu karena hebat tuh karena enggak hebat. Hah? Hebat. Yang hebat tuh enggak. Among bini siap. Kerja siap, sambil sekolah siap, sambil menafkahi orang tua siap. Hebat enggak? Makanya kaum muslimin dan muslimat, kehebatan mutaakhirin al-khalaf adalah menolak. Kalau tuan-tuan ada kena tolak terus senang? Senang? Hah? Semua yang saya katakan tuan-tuan tolak semua, saya senang? Hah? Allah sekarang mengatakan begini, kita tolak dengan berbagai alasan. Senang? Ya enggak. Seolah-olah Allah tidak pandai menjelaskan tentang dirinya kepada hamba-hambanya. Hamba lebih pandai menjelaskan tentang Allah daripada Allah sendiri menjelaskan tentang hambanya, tentang dirinya kepada hambanya. Inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tauhid merupakan landasan utama dalam dakwah ini. Harus duduk masalah ini. Kalau orang dulu dah paham semua ayat-ayat itu, langsung dipahami. Allah Ar-Rahman Al-Arsy Istawa, tidak ada lagi yang bertanya sebab mereka paham seperti makna yang disampaikan. Kalau sekarang karena sudah masuk virus yang lain, kalau seandainya istiwa berarti Allah putus pada aras. Antum dapat dari mana? Kalau seandainya istiwa mesti butuh dari mana? Karena melihat raja duduk di atas singgah sana. Sebelum ada singgah sana, raja tidak ada tempat duduk. Itu yang terbayang mau dia. Makanya kalau gitu tidak mungkinlah Allah di aras, sebab setiap yang di atas membutuhkan yang di bawah. Tidak boleh tunjuk orangnya. Yang nunjuk tahu kata. Katanya tidak boleh ditunjuk, tapi nunjuk terus kan? Minta tolonglah kepada Allah. Bertawakallah pada yang di atas. Kata-kata tapi pas ngaji hilang kayak gitu. Iya, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj malam tadi enggak. Itulah salah itu tuan. Nah, naik ke mana? Ke atas. Nabi ngapain ke atas? Menemui Allah. Untuk ngapain? Menerima perintah. Terus di mana Allah? Salah sobu itu dia. Salah sobu. Harusnya dia bilang Nabi kemana? Kemana-mana kaum muslimin dan muslimat. Makanya ahlus sunnah wal jamaah tidak susah-susah memahami akidah. Tapi ketika tidak dipakai sunnah dan jamaah, maka akidah itu menjadi rumit dan sulit. Kalau Allah di atas berarti dia syai'un. Kalau syai'un itu mesti benda. Kalau benda itu mesti bersifat dan mesti berzat. Kayak gitu ya. Taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa antum dah bilang? Allah sendiri bilang dirinya syai'. Baca Al-Quran. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Dan tidak mesti semua syai' itu mesti berzat dan bersifat. Buktinya syekh punya ilmu tak? Punya ilmu tak? Pasti antum bilang syai' ya syekh. Alamu syai'an. Saya tahu sedikit. Gitu ya, syai'an. Antum sebut syai'. Tapi sekarang ilmu antum bisa dicium, bisa dipegang, bisa dilemparkan. Kalau bisa gitu antum lemparkan ke dada saya, semua ilmu saya dapat nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Dia syai', ilmu tu syai'. Nah, ini kalau anda paham ilmu mantik macam itu dia dijual-jual doang. Untung lagi belajar dulu kayak buya kami nya di Darun. Jadi payah juga kena. Ya termasuk ya sebab masih ada lokek seketik lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mohon maaf pakai bahasa ojo saya tadi. Rasa-rasanya masih di Bangkinang. Saya baru datang ke Bangkinang tadi, maka agak terlambat tadi itu. Nah,
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nanti kena tegur lagi sama kawan-kawannya yang pakai bahasa daerah gitu. Ya, orang Jawa sering pakai sejawa, enggak kena marah, apa pakai sesuatu kena marah. Cuma mana pula tuntun adil lah dikit. Iya dah? Orang Betawi sering pakai logat Betawi. Iya dah? Orang Sunda pakai bahasa Sunda. Orang Padang pakai bahasa Padang. Tiba-tiba orang acu kena tegur. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas? Dah. Jadi akidah tauhid itu ini adalah landasan utama. Dan sedasarnya ahlul hadis adalah hadis. Dasarnya ahlus sunnah adalah sunnah. Makanya sunnah itu yang dicari oleh ahlul hadis itu adalah sahih atau tidak sahihnya, sabit tidak sabitnya. Bukan maknanya sesuai akal atau tidak. Kalau tak sesuai dengan akal, maka kita wajib menuduh sunnah atau menuduh akal. Saya ulang lagi. Kalau sempat menurut sunnah begini, menurut akal tak masuk, kita tuduh sunnah atau tuduh akal? Kalau tuduh itu kan negatif sih, masa saya ragu tujuannya. Tuduh berarti tuduh salah, tuduh keliru. Ya akal yang harus dituduh. Sebab apa? Manusia dengan kehebatan akalnya tak pernah bisa mentauhidkan Allah. Siapa orang terpintar menurut antum di dunia? Lah ngaji. Nabi dibilang dah ngaji tuh. Dulu orang bilang kalau kita ngaji belajar di sekolah-sekolah, orang tercerdas itu adalah Albert Einstein. Ya tak? Bohong. Mungkin IQ saya lebih tinggi deh. Coba uji. Cuma saya takut juga ngusik IQ saya. Takut rendah sekali nanti. Kaum muslimin dan muslim. Tapi enggak lah insyaallah ya Syekh. Kalau tengok-tengok apanya, kalau tengok nilai-nilai ujian enggak lah insyaallah, enggak rendah lah insyaallah. Tapi tinggi sekali mungkin enggak. Ikhwani wa akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang menyebut pemikir yang paling hebat Aristoteles. Oh enggak Aristoteles. Itu bukan Komaidan Umar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oh enggak Aristoteles. Atau Sokrates. Mereka itu tidak bisa metodkan Allah, betul? Tidak bisa metodkan Allah. Fir'aun cerdas tak? Cerdas. Akhirnya sosek. Akhirnya sesat dia. Sampai dia bilang, Ana Rabbukumul A'la. Makanya setiap terjadi pertentangan antara nafsu, antara akal, antara wahyu, akal dan nafsu, maka yang dituduh salah itu adalah wahyu. Maka yang dituduh salah adalah akal. Akal itu pendek, akal itu sempit, wahyu itu luas, wahyu itu panjang. Makanya kaum muslimin di sini perbedaannya antara as-salaf dengan khalaf. Ahlus sunnah di zaman salaf mendahulukan wahyu, tapi ahlus sunnah di zaman khalaf mendahulukan akal. Sehingga sebagian memahami pula atau mengklaim bahwa orang-orang yang mengikuti salaf tak memakai akal. Kalau tak pakai akal, gila tu lah. Lucu kadang-kadang. Bukan tak memakai akal kawan, tapi akal itu harus tahu diri. Maaf Pak, kata sopir taksi, saya hanya sampai di parkir ini saja. Bahkan disuruh pergi langsung kan? Tak boleh. Yang boleh masuk siapa? Ya penumpang tadi. Yang punya tiket masuk. Makanya jangkauan yang punya tiket lebih tinggi daripada yang tak punya tiket. Di situ aja kok payah, gitu aja kok repot memahaminya. Iya, taksi hanya perantara, pengantar masuk. Kan ada batasan pengantar hanya sampai batas ini. Pahamlah itu bahwa akal itu pengantar. Pengantar tak boleh masuk ke ruang yang bukan lisensinya di situ. Saya kira sangat jelas. Kalau sudah jelas saya tutup dulu. Tidak selesai malam ini tuan-tuan. Ini masalah besar dan kita harus berjiwa besar untuk sama-sama belajar membesarkan Allah yang maha besar. Sebab kalau kita yang mentauhidkan tanpa wahyu, tauhid kita pasti kurang, pasti cacat, pasti tak sempurna. Oleh sebab itu, makanya Ahlus Sunnah menjadikan akidah
atau tauhid itu adalah sesuatu yang paling dasar dalam berdakwah. Makanya mereka sudah tersistem begitu. Kalau tidak ada lagi klaim bahwa tauhid di zaman mereka belum secara sistematis. Tapi kalau belum ditulis seperti metodologi sekarang, betul. Metodologi sekarang walaupun sudah sistematis bukan berarti lebih hebat. Dulu orang tidak kuliah tapi hebat. Sekarang orang kuliah jadi tidak. Iya enggak? Hah? Kan contohnya banyak. Kan anak sering bilang sama tonton, ada insinyur pertanian dah dapat nilai summa cum laude karena cerdas semua. Coba praktek nanam lado, ya, nanam lado karena kita suka lado kan, cabai, cili, lombok. Jadi tanam lado yang merah daunnya, buahnya tak ada. Buahnya tu lisut, tahu lisut? Mangkurut, ya. Seperti orang kurang gizi. Di samping itu ada pola, tuh pola para kebun milik neneknya yang tak kuliah, juga tak tamat SD. Di situ yang merah buahnya, daunnya hijau-hijau. Jalan. Jadi kita hari ini banyak melahirkan sarjana metodologi, sarjana teori, secara praktis belum tentu berhasil. Masya Allah, ada MBA mendengar ada dukun bisa menggandakan uang, datang ke situ bawa duit 100 juta, besok diganti, kan orang diputar kan banyak, datang dia putarnya bawa besok dibagasi 150 juta. Langsung 60 juta dalam waktu sebulan, dua bukan, akhirnya dia tertarik lagi, bawalah 150 sekali, besok diantar lagi 200 juta, jadi 350 juta, besok hilang orangnya. Begitu kaum muslimin muslim bisnis. Jadi beginilah belum tentu orang-orang yang cerdas tapi berilmu. Tapi orang berilmu pasti cerdas, karena tidak mungkin berilmu kecuali punya alat untuk mengetahuinya, yaitu akal. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ilmu tak dapat kecuali dengan 6. Salah satunya adalah cerdas, ikhlas, tahan banting, berijtihad, kurang tidur, kurang makan. Kurang tidur lain, tapi kurang makan payah buruan. Ini kalau saya kurang makan nanti nak lolok kok juga mau tidur aja. Akhirnya terpaksa untuk mengurangi tidur banyak. Allah musta'an. Dan akal yang cerdas. Deh kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi ada konsep sebagian tak sesuai jawab. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tauhid. Apa itu tauhid? Sebab tauhid itu ketika ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 56 berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Bahasanya ya'budun, beribadah kepadaku. Ditafsirkan oleh Imamul Mufassirin, Turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa makna liya'budun adalah liyuwahhidun, supaya mentauhidkanku. Berarti tauhid itu adalah ibadah, yaitu ikhlasul ibadati lillahi wahdah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baik ibadatul qulub, baik ibadah yang sifatnya ibadah hati, seperti keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, cinta, takut, ya, yang merupakan rukun ibadah. Rukun ibadah ada berapa, Mak? Dah lupa lagi, 3. Al-mahabbah, al-khauf, war-raja. Yaitu cinta, takut dan berharap. Ini rukun ibadah. Ini kan ibadah hati nih. Tidak akan
berguna ibadah kita tanpa ada rasa cinta kepada Allah yang kita beribadah kepadanya. Tidak berguna ibadah kita kalau tidak ada rasa takut kepada Allah yang kita beribadah kepadanya. Dan tidak berguna ibadah kita kalau tidak berharap hanya kepada Allah SWT. Awak solat tetapi berharap juga kepada selain Allah, masih takut kepada selain Allah yang takutnya sifatnya ibadah, bukan sifatnya takut tabi'i, alami. Bukan seperti takut pada singa lari gitu, bukan itu, tapi ada rasa yang merupakan tak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, sawa'un kanat ibadatul qulub atau ibadatul abdan, atau ibadah yang berkaitan dengan tubuh kita. Ya, ibadah itu secara secara umum dibagi oleh para ulama, diklasifikasikan ada ibadah hati, ada ibadah badan. Sebenarnya hati masuk bagian dari badan ya, tapi kan caranya lebih rumit daripada ibadah badan. Badan lebih mudah daripada ibadah hati. Subhanallah. Makanya akidah, disinilah letaknya pentingnya memurnikan akidah, karena akidah itu lebih banyak kepada hati. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, memperbaiki yang di sini itu lebih parah daripada memperbaiki tubuh kita, badan kita. Orang bisa saja sholat tapi Allahu Akbar, tiba-tiba Assalamualaikum, saya sholat enggak tadinya? Lupa dia bahwa sedang sholat, sebab seluruh gambar yang cerita dari Allahu Akbar, cerita tentang pekerjaannya sehari itu, mulai daripada berangkat siapkan sarapan sampai sarapan di kantin, cerita ini dan itu, rapat dan seterusnya, sampai ujungnya tanda tangan amprah. Assalamualaikum warahmatullahi astagfirullah. Astagfirullahnya itu bukan karena memang sunnahnya astagfirullah, enggak. Astagfirullah, saya sudah selesai rupanya salat, padahal enggak satu pun yang dia pahami di salatnya. Baiklah kaum muslimin. Nah, ibadah hati itu lebih banyak. Hati itu lebih susah. Makanya orang bilang kalau luka di badan masih bisa diobati, tapi kalau luka hati kemana obat nak dicari. Makanya jangan sampai kena panah hati kita, apalagi yang namanya panah, paham ya, pada asmara susah disembuhkan. Apalagi salah panah pula, salah panah pula susah disembuhkan. Allah musta'an. Iya, kalau udah salah udah kena panah itu payah, sebab ditarik sakit, diteruskan sakit, ya kan panah itu berkait kan, kalau saya ditarik tambah robek dia, diteruskan di sininya ada gagangnya juga sakit. Oleh sebab itu jangan sampai kena panah hati kita oleh subuhat yang datang yang menyambar-nyambar tersebut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, disitulah pentingnya kemarin mukaddimah saya sampaikan bahwa kita dasarnya adalah ahlus sunnah itu yang menegakkan atau memakai sunnah, yang memakai hadis. Siapapun orangnya, sekalipun dia tukang jam. Ini ada pula yang cuma Syekh Albani tukang jam, apa tahu ini ya, tukang jam tapi 18 jam dia belajar sehari, daripada awak 18 menit dah KO gitu. Nah, iya, dia beliau 18 jam sehari belajarnya di pustaka. Awal 18 menit dia hilang. Mana ya tadinya? Lalu kau di pustakanya. Nah, sudah ngorok dia pustaka. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ahli hadis itu bisa dalam profesi apapun, tetapi mereka yang senantiasa menggunakan hadis Nabi alaihissalam. Jadi al-tauhidu atau tauhidullah adalah ikhlasul ibadati lillahi ta'ala. Inilah aslinya tauhid itu. Sebab siapa yang kaum muslimin dan muslimat, siapa yang sudah mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, ikhlas sama ibadahnya, pasti dia lebih dulu meyakini bahwa Allah satu-satu yang diharap. Allah yang satu-satu menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki. Sebab tidak mungkin dia ikhlas kalau tidak meyakini itu. Jelas? Makanya untuk meyakini pencipta itu hanya Allah, itu cukup dengan akal bisa. Tapi kalau untuk memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala
asma dan sifatnya, kemudian apa ibadah yang diinginkannya dari kita, itu tidak cukup dengan akal, perlu wahyu. Disinilah wilayahnya akan lebih ini. Setiap orang, Aristoteles itu paham dia, segala sesuatu yang ada pasti ada yang mencipta, betul? Paham dia. Tapi beliau menyebut faktor X. Disitulah lahir istilah faktor X. Segala yang tidak diketahui namanya faktor X. Berarti Aristoteles bertauhid atau tidak? Hah? Kan saya bilang dia tidak tahu, disebutnya faktor X. Berarti bertauhid apa enggak? Enggak. Maka akal yang cerdas belum tentu menjadikan seorang selamat. Tapi orang selamat insya Allah orang cerdas. Maka jadilah orang yang selamat walaupun disebut tidak cerdas. Karena cerdas itu adalah yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah kiram. Kemudian kalau itu konsekuensinya apa? Tidak boleh satu pun jenis ibadah, baik yang berkaitan dengan badan atau yang berkaitan dengan lisan. Karena sebagian ulama membagi ibadah itu tiga, sebagian bagi dua, sebagian bagi tiga. Lisan dianggap bagian daripada badan. Itu ibadatul lisan, ya, ibadatul abdan, kemudian ibadatul al-qalb, itu ibadah hati. Nah, tidak boleh diberikan satu pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada orang yang mengatakan ke Nabi, Masya Allahu wa syi'ta, ya, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki, disejajarkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia katakan, ataj'alani niddan lillah aw lillahi niddan, apakah kau nak jadikan saya tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lakin qul Masya Allahu thumma syi'ta. Jadi naikkan Allah dulu baru Nabi di bawahnya. Berarti ada lisan, tak boleh. Makanya tak boleh juga mengatakan, waduh celaka berapa? Celaka 13. Nah, ucapan-ucapan maka ada, silakan dibaca kitab Syekh Bakar Abu Zaid, yaitu Mu'jamul Manahil Lafziyah. Itu mu'jam yang isinya larangan-larangan yang berkaitan dengan ucapan. Ada ucapan yang tak boleh. Maka tak boleh kita bilang demi matahari, demi apa lagi? Pokoknya tak boleh bersumpah. Kalau niatnya sumpah ya, tapi kalau niatnya menguatkan tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya sumpah, tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu atau dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan. Jadi mesti mentauhidkan Allah dalam ibadah badan kita, ikhlas hanya karena Allah, dalam ucapan kita ikhlas hanya karena Allah, kemudian dalam ibadah hati mesti hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Untuk itu, seperti yang saya katakan tadi, kalau as-salaf turun Al-Quran, datang hadis Nabi menambah penjelasan, mereka langsung paham. Ya, seperti kita tadi baca Al-Fatihah setiap hari, lalu ketika dikatakan tauhid itu terbagi tiga, pada mengingkari. Padahal setiap hari baca Al-Fatihah, tapi mengingkari makna tauhid rububiyah. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Tauhid asma wa sifat, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian tauhid ibadah atau tauhidul uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi subhanallah, kenapa diingkari? Karena barangkali tidak mempelajari tauhid dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara benar. Allah musta'an, dan lebih mengemukakan akal daripada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi juga lama jadi. Maka tauhid itu para ulama mutaakhirin memerlukan menjelaskan tiga perkara: tauhid rububiyah, wa tauhid al-uluhiyah, wa tauhid al-asma was sifat. Dulu tidak perlu dijelaskan secara sistematis. Ini mereka sudah paham secara sistematis. Kita belum paham, maka diperlukan pembagian ini, spesifikasi ini supaya lebih paham. Wallahu ta'ala alam. Nah, soal nama silakan aja tuh nak bikin nama tauhid rububiyah dengan tauhid al-khalqiyah, silakan. Soal nama tidak ada masalah, tapi ruhnya ada di dalam surah Al-Fatihah.
atau tauhidul uluhiyah disebutkan dengan tauhid ibadah, silakan. Dan itu tidak ada masalah dari sisi nama, tapi kandungannya itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pelajaran malam ini bisa dipahami, dan insya Allah akan detail lagi kita bahas tentang pembagian tauhid ini. Dan kalau ada hal-hal yang terasa dalam hati, tanyakan aja nanti. Nah, ini Trinitas Ustaz katanya sama dengan akidah. Bukan ya Syekh. Kalau Trinitas itu orang menganggap Allah Tuhan Bapa, Bunda Maria sebagai Tuhan Ibu, Isa sebagai Tuhan Anak. Lalu yang tiga oknum ini menjadi satu. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan satu. Itu yang Trinitas. Tapi kalau menyebutkan wajib kita meyakini Allah saja yang mencipta, wajib kita meyakini bahwa hanya Allah yang berhak dapat ibadah, wajib kita meyakini bahwa Allah dan Allah memiliki asma dan sifat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kan Allah semuanya. Jelas? Makanya jangan memfitnah, jangan bikin subuhat. Ya, karena subuhat itu karena salah paham atau gagal paham atau tidak mau paham. Itu masalahnya. Ya, baca Al-Fatihah, baca ayat Quran dari awal sampai akhir, akan antum temukan ketiga-tiganya. Bahkan ada dalam satu ayat nanti kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Allah sebutkan secara runut ketiga jenis tauhid ini. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Tidak ada tanya jawab Syekh. Karena nanti kita dibilang orang lain panjang-panjang nanti. Dah, simpan dulu pertanyaannya. Ya, simpan dulu. Soalnya kalau ditambah lagi nanti bisa sejam lagi saya menjawab, itu masalahnya. Pertanyaan itu panjang-panjang. Ya, pertanyaannya panjang-panjang, jawabannya lebih, nah itu masalahnya, jawabannya lebih panjang. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 ya. Karena saya memikirkan saya ini, karena baru pulang dari Pinang tadi menjelang maghrib, mandi, merebahkan diri sebentar, tiba-tiba lah azan pula orang. Macet pula jalan sikit. Dah macet betul ya, macet sikit. Dan imam mungkin agak pendek bacaannya tadi. Kalau saya menilai pendek bacaannya, betul kan? Nah, ini masalahnya. Besok kalau ustaz lambat datang, panjangkan dikit. Kasihan dong sama saya. Ini dah jelas ustaz belum datang dia. Pendekkan pula. Nah, kajian tetap akan lambat juga, kan ngikut saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.